Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Yang sih berkata, seseorang yang memiliki posisi tinggi dari zodiak dan posisi penghakiman, yang memiliki seluruh kemampuan pengobatan semuanya adalah ciptaannya. Kali ini keluarga Chan perlu mencari sesuatu, jadi buatlah siaran pers. Berikan penduduk 4 laut kesempatan untuk menjadi kuat. Kami menyebutnya rencana roh surgawi. Saudara Yang, terima kasih sudah memberi masukan. Kami akan membuat acara ini menjadi luar biasa. Oh ya Mimin, ini mungkin suara nggak terlalu bisa teriak-teriak di video karena ini Mimin suaranya lagi agak serak ya. Suara lagi agak serak, tenggorokan juga agak nggak enak. Jadi kalau misalnya nggak terlalu teriak-teriak, tolong dimaklumi. Sekarang kita pergi nih ke istana White Tiger. Mengaturnya tidak sulit, tapi bagaimana dengan sistemnya? Phoenix berkata nih, tempat ini memiliki misi normal, informasi dan rahasia. Itulah ketiga tipe misinya. Misi normal adalah mengumpulkan bahan harian seperti membunuh monster. Oh ya, seperti membunuh monster. Dah, terus kita akan mengekstrak kekuatan orb dan energi kegelapan, lalu beri hasil 10% dari jarahan menjadi poin. Kedengarannya rencana yang bagus. Bagian diriku adalah cerminan darimu. Lanjutkan, si Phoenix melanjutkan nih. Misi informasi yaitu mengumpulkan informasi untuk menukarnya dengan poin, dan misi rahasia yaitu sebagai pembunuh atau mata-mata. Dan juga misi ini akan memunculkan lokasi mereka di papan ketika mereka memulainya. Selanjutnya akan diteruskan melalui tanda roh mental. Bagaimana dengan pembagian topeng itu? Itu cara yang bagus untuk memperkenalkan kekuatan pengobatan. Alat pertama akan hadir secepatnya. Nah, sekarang kita pergi nih ke Pulau Candy. Di padang rumput ada seseorang yang tidur nih. Kakak, aku akan berusaha menjadi kuat dan menyelamatkanmu dari gua iblis. Dar, ada petir tuh. Hah? Tiba-tiba ada nih kayak topeng nih. Kenapa ada topeng? Apa yang terjadi? Terus orang itu langsung pindah nih. Hah? Aku ada di mana? Apakah aku sudah mati? Jadi kau adalah alat pertama ya? Hei nak, sejak kau menjadi Sky Speedstar, kalau kau menangis terus, kau mungkin akan mati. Beritahu aku, siapa namamu? Orang itu menjawab nih, namaku adalah Augusta. Gunakan topeng Sky Speedstarmu. Lain kali, jika seseorang menanyakan ini, jangan menjawabnya. Augusta merespon, terima kasih kak. Yang Sim berkata, kalau gitu, biarkan aku menjelaskanmu situasi tempat ini. Hei nak, kau bergabung organisasi penghakiman atau judgment. Bisakah kau tidak depresi begitu? Kak Topeng, aku tidak memiliki semacam kemampuan. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan misi ranking D seperti membunuh monster. Itu akan menjadi masalah. Phoenix, bagaimana menurutmu? Phoenix menjawab nih, kita bisa membiarkan pemula yang tidak memiliki kemampuan memberikan pertukaran poin mereka ke ranking C, kekuatan pengobatan. Tapi mereka harus membayar poin yang banyak setiap bulan. Dengan kemampuan ranking C, mereka bisa melakukan misi ranking D, dan menurut perhitunganku, dia bisa membunuh setidaknya 1 monster ranking D per hari. Tapi ini hanyalah awal, memaksanya bertarung tidak akan berguna. Saya hanya menyampaikan keinginan Anda. Lagi pula, mereka tidak perlu bertarung dengan monster dan masih bisa mengumpulkan bahannya. Kalau begitu, sudah ditentukan.
pinjaman bantuan akan seperti itu. Untuk yang pertama kalinya, kau bisa melakukan gacha lotre, terus diputer nih, seret, berhenti. Tulisannya nih, kabut kelabu kekuatan ranking B. Kau beruntung, kembalilah dan tunggu. Kekuatan itu akan segera dikirimkan padamu. Jangan lupa untuk menerimanya. Terus ini kita pergi langsung ke keesokannya nih. Kokoreo! Kita melihat si Augusta diserem air nih. Dan kita melihat orang ini bawa cambuk. Dia berkata, setelah kujual kakakmu, kau masih bertingkah seperti pemalas. Hentikan, jangan memukulku terus. Dasar sampah, seperti kakakmu yang harus dipukuli setiap hari. Cepat, lanjutkan pekerjaanmu. Apanya organisasi penghakiman? Apanya yang kekuatan ranking B? Kurasa itu semua hanya mimpi. Terus tiba-tiba topengnya kayak bersinar tuh. Muncul Phoenix. Phoenix berkata, Sky Speedstar, kemampuanmu sudah tiba. Silahkan diminum. Semuanya nyata. Aku hanya perlu meminumnya. Terus diminum. Kita lihat nih. Orang yang tadi mungkin ayahnya harusnya ya. Kayak dia lagi maksa, mungkin ibunya kali. Hentikan, lepaskan aku. Tiba-tiba si Augusta pergi nih ke ayahnya. Ayahnya berkata, bajingan kau Augusta, beraninya menggangguku dengan topeng itu agar aku tidak mengenalimu bukan? Kau ingin dipukuli lagi. Terus ini mau ditendang nih sama si ayahnya nih. Terus si Augusta langsung berhasil menahannya nih, dipegang kaki ditangkap. Di mana kau menjual kakakku? Hah? Apa? Klub Starlight, apa yang akan kau lakukan jika ku beritahu? Terus ditendang sama Augusta tuh. Augusta membalas, semuanya karena bajingan sepertimu. Jadi keempat laut menjadi seperti ini. Brengsek kau. Terus akhirnya rumahnya dan ayahnya pun dibakar semua tuh. Terus si Augusta langsung pergi nih ke kakaknya. Augusta, abaikan aja aku, cepat lari. Augusta membalas, enggak, aku kesini untuk menolongmu. Kita lihat nih, ada orang setengah macan atau setengah tiger ya, atau setengah citah, entahlah. Intinya orang ini nih, dasar bodoh, kakakmu sudah dijual padaku. Eufemia adalah milikku. Berani kau mengambil barangku, pasti kau bosan hidup, akan kuhancurkan kau. Kita lihat nih, si manusia setengah hewan ini langsung menyerang dan mencekek leher dari Augusta. Tapi si Augusta langsung menyerang dadanya dan langsung tumbang tuh si manusia hewan. Apa? Dia mengalahkan pengguna ranking B. Dia menggunakan topeng misterius. Dia mengingatkanku dengan dewa organisasi yang disebut penghakiman. Jangan bilang kalau mereka nyata. Nah, ini di Istana White Tiger nih, si Yangtze lagi memantau kan. Promosi pertama, bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita berpindah nih. Kita pergi ke sebuah gua. Di dalam gua ada seseorang dan lihat tuh ada tanaman-tanaman gitu tuh, warna biru. Ouyang Changlu, kematianmu mengakibatkan munculnya sebuah hambatan dalam rencana organisasi untuk teritori Freedom Union Sea. Kau telah mengecewakanku. Nah, nih tanamannya berkata, Tuan, kali ini kau tidak bisa menyalahkanku. Aku jatuh ke perangkapnya Judgment. Tuannya membalas, kau masih berani membuat alasan? Tidak Tuan, aku tidak berani. Karena tubuh utama Ouyang Changlu untuk misi camp telah rusak, aku harus mencari manajer baru untuk Pulau Moonbright. Dan juga rencana demonstrasi sangat penting. Kita harus membuat mereka melihat kekuatan ras Deep Sea di Blue yang orangnya biru tuh loh. Rencana demonstrasi sedang berjalan. Itu akan memberikan kejutan besar pada para manusia. Si Tuan berkata, Judgment akan mengadakan konferensi pers. Lanjutkan pengawasan kalian. Aku punya firasat kalau mereka akan menjadi musuh yang kuat. Nah, sekarang kita pergi nih balik ke Istana White Tiger. Lagi nyantai gitu, Yangtze kan lagi minum Pepsi. Dalam hati Yangtze, istana yang dilihat Fei mungkin aku bisa tanya pada tool AC. Nah, terus nih mengaktifkan kemampuan kontrol. Yangtze mengontrol seseorang nih. Ini ada di pulau ketiga, Pulau Poxi. Ketua kayaknya bukan kontrol deh. Kayaknya cuma berkomunikasi mungkin ya. Yangtze berkata, berikan aku informasi tentang situasi terkini. Nah, orang ini menjawab nih, baik, aku akan berpartisipasi dalam sebuah perjamuan malam. Yangtze bertanya, siapa aja yang hadir? Dia menjawab, saudaraku Chris Green, ranking 27 di ranking Forces, dan saudari Victoria, pengguna kemampuan ranking B, wanita tercantik ketujuh Forces. Yangtze berkata, baiklah, silahkan pergi dan lihat gambar istana yang aku kirim. Baik. Nah, ini di ruang perjamuan nih, orang-orang lagi makan. Si orang yang dikendalikan nih, jadi kesadarannya ada dua dalam tubuhnya orang ini. Ada Yangtze dan juga orang ini. Jadi kesadarannya nggak hilang, jadi nggak dikontrol. Nah, orang ini di kesadarannya berkata, Ketua, aku tidak tahu sama sekali tentang istana itu, tapi mungkin aku bisa mencarinya. Terus, kakak, si orang itu lanjutkan nih, Ketua, ini saudariku. Dalam etika di sini, kau harus mencium keningnya. Oh bener guys, badannya dikontrol, tapi masih ada kesadaran orang itu. Kakak, terus dicium tuh keningnya tuh. Yangtze berkata, kau akan mengobrol dengan saudaramu. Aku harus menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki orang-orang ini. Baik, nah nih ada kayak biru-biru semua tuh. Mungkin kekuatan mentalnya si Yangtze kali ya. Yangtze berkata, kekuatan mental Chris mungkinkah di atas ranking 3? Dalam hati orang ini berarti mimin asumsikan Chris ya. Dalam hati si Chris, seseorang menggunakan kekuatan mental untuk penyelidikan. Yangtze berkata nih, awasi saudaramu, aku pergi dulu.
baik tua. Aduh. Nah ini yang si balik nih di Istana White Tiger. Sering banget sih disebutin. Terus Phoenix datang dan berkata, Anda telah bangun. Ini informasi tentang anggota baru Istana White Tiger. Siapa aja yang akan menghadiri konferensi pers hari ini? Seluruh perusahaan media terkenal, para pemilik situs video, dan juga beberapa keluarga akan mengirimkan perwakilannya. Hanya keluarga Ouyang yang tidak hadir. Alasan utama mereka adalah karena jauhnya jarak mereka, dan alasan lainnya karena posisi mereka sangat asing. Konferensi pers akan segera dimulai. Anda harus bersiap. Yancy merespon, oh oke, giliranku untuk tampil. Nah sekarang ada di belakang pintu tembaga. Kau siap? Nah ini ada si Monkey nih. Mulai sekarang Forces tidak akan punya lagi organisasi yang menghentikan Judgment. Terus dibuka nih pintunya. Nah mereka keluar di... Ini sekarang udah mulai ya konferensi persnya. Kita lihat nih ada banyak banget orang. Terus mereka berdua turun. Yancy berkata, selamat datang semuanya. Konferensi pers hari ini akan saya mulai. Nah terus nih perlahan naik. Widih, kita lihat ada banyak sekali orang. Dan orang ini nih, gue nggak tahu nih. Ini ada tulisan Blue Eyes. Gue nggak tahu Blue Eyes ini artinya namanya Blue Eyes atau skillnya Blue Eyes. Intinya wanita inilah. Dia berkata, ada apa ponakanku yang manis? Apa kau merasa gak nyaman duduk di sebelah bibi? Atau kau mau jadi seperti Walton? Nah ini orang yang depan nih. Harusnya yang depan yang rambutnya belah tengah. Harusnya dia adalah direktur keluarga Uruk, pengguna kemampuan ranking S, Walton. Kalau Mimin gak salah mengasumsikan ya. Bos, kau pasti sedang bercanda. Bisa duduk di sebelahmu merupakan kebanggaan dan keberuntunganku. Terus nih Phoenix terbang nih. Yang kiri bertanya, siapa dia? Yang kanan, yang belakang kanan menjawab nih, tubuh dan auranya tidak lebih buruk dari wanita-wanita di ranking kecantikan 4C. Yang bawah menambahkan, dari pakaiannya, dia seharusnya dari Judgment. Hah, kekuatan mental ini. Nah nih Yancy berkata, Lord Phoenix, selamat datang. Lord Phoenix, dia bahkan lebih tinggi posisinya dibandingkan Monkey di Zodiac. Kenapa aku nggak tahu informasi semacam itu? Mooncrow, selama ini kau sudah melakukan yang terbaik. Organisasi telah menyiapkan hadiah kenaikan ranking untukmu. Dalam hati Yancy, obat kemampuan hanya bisa dipraktekkan secara langsung, tidak bisa hanya berdasarkan data. Karena itu, izinkan aku menunjukkannya pada kalian. Terus diminum nih. Orang yang kiri berkata, ini obat yang membuat orang bisa memperoleh kemampuan kan? Kelihatannya luar biasa. Yang tengah menambahkan, aku penasaran bagaimana rasanya. Dari bentuknya, kelihatannya seperti jus buah. Terus ini di upgrade nih. Set kemampuan si Military Cut Plum Style. Si Military Cut Plum Style dilengkapi dengan kehebatan bela diri si military dan 6 gerakan lincah Cut Plum menghindari serangan musuh seperti mekarnya bunga plum. Descend Dragon Demon Claw dapat dengan mudahnya mengecilkan ukuran musuh yang sangat berat. Gaya bertarung Wyvern Dragon sangat-sangat mudah. Terus ada lagi nih yang ketiga, Break Wave Sea Leg, memunculkan pedang dengan sangat cepat. Tendangan yang lebih kuat, sangat-sangat kuat hingga mampu membelah lautan. Tingkat ranking S. Yancy berkata, semuanya organisasi Judgment telah mendengar situasi tentang penyerangan monster yang tentunya cukup berbahaya. Jadi organisasi mengutus kami untuk memperkenalkan rencana Heavenly Spirit. Organisasi menerima hingga 36 orang untuk rencana Heavenly Spirit yang dipresentasikan dalam bentuk topeng. Semua yang dipanggil adalah anggota dari rencana Heavenly Spirit. Nah, ini konferensi persnya tuh disiarin guys. Jadi orang-orang bisa lihat. Nih orang-orang komen nih, organisasi Judgment sangat baik. Iya, benda berharga seperti obat kemampuan juga ingin dibagi. Tahun ini, aku akan memilih organisasi Judgment sebagai organisasi paling favorit di 4C atau 4 lautan. Kita lihat nih, di gulu-gulu. Ada apa? Pencarian teratas nih, obat kemampuan. Rencana Heavenly Spirit. Orang biasa yang bisa menjadi pahlawan dan juga konferensi pers. Nih, ini hanya topeng Sky Silent Star yang tersisa. 35 topeng sisanya telah dikirim ke beberapa wilayah 4C hari ini. Topeng ini adalah hadiah spesial hari ini. Jika ada yang bisa menang beruntun di arena ini, dia bisa mengambilnya. Aku tidak setuju. Nah, kita lihat nih. Orang ini nih adalah pemilik bisnis nomor 4 di Pulau Qinghua. Ranking 4C ke-20. Namanya Cining. Cining melanjutkan nih. Bagaimana mungkin pemula seperti kami melawan para senior? Kawan, janganlah terburu-buru ataupun panik. Aku juga telah menyiapkan hadiah untuk kalian. Untuk para generasi muda, pemenang akan mendapatkan obat kemampuan ranking B Star Spacescape. Nah, ini yang kanan berkata nih, Nona Tantai, siapa yang mau maju duluan? Bukankah biasanya ladies first? Baiklah, lihat aja dari bawah situ. Kita melihat nih, wanita ini nih adalah pemilik bisnis nomor 5 di Pulau Fengyuan. Ranking 4C ke-16. 4C itu 4 lautan ya guys. Jadi di 4 lautan
Kalau ranking force itu ranking di keempat lautan ke-16. Namanya Tantayao. Kita lihat dia bersiap-siap. Rainflower Sword Tantayao. Kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedangnya tuh. Dan langsung maju menyerang. Lalu si Yangshi menggunakan skill Mist Trace Plum Steps. Terus Descent Dragon Demon Claw untuk menahan salah satunya nih. Hey tuh, sangat keren. Efek obat peningkat kemampuan sangat mengerikan. Iya, itu diam dan lihat baik-baik. Tantayao belum mengerahkan semua kemampuannya. Terus dari situ tuh tiba-tiba seperti muncul asap-asap dan muncul nih banyak sekali pedang yang mengarah ke arah Yangshi. Terus Yangshi langsung set gitu, gue gak tau ngapain sih. Cuma intinya tiba-tiba, nah ini, oh ternyata dia sedang mencari timing yang tepat. Terus tiba-tiba Yangshi langsung maju nih, langsung menghindari serangannya dan langsung menyerang ke arah si Tantayao. Dalam hati Tantayao, orang ini tadinya cuma ranking 30 di ranking 4C. Setelah meminum obat kemampuan, dia menjadi sangat kuat. Bahkan jika aku mendapat efek samping dari penggunaan kekuatan yang berlebih, aku tetap harus menahan serangan ini. Kita lihat nih, si Tantayao mencoba menahannya. Cebum, gila. Suaranya sangat kuat sampai-sampai orang-orang menutup kupingnya semua tuh. Terus ini Yangshi berkata, "Nona Tantai, terima kasih untuk pertarungannya." Yangshi mengalahkan seorang perempuan bukanlah hal yang patut dibanggakan. Terus nih si tadi ini Chining maju nih. Biar aku yang melawanmu. Coba terima ini, Flying Fire Lightning God Claw milikku. Ha, langsung maju tuh dia. Orang yang kiri berkata, serangan mematikan Flying Fire Lightning God Claw milik Chining adalah kemampuan yang dia gunakan untuk membunuh monster ranking S. Yang karena menambahkan, kekuatan serangan ini sangat kuat, benar-benar luar biasa. Dalam hati Yangshi, serangannya benar-benar kuat. Aku harus segera meningkatkan kemampuanku. Kenapa? Udah gak mampu bertahan. Tubuhku ini memiliki banyak energi, cukup untuk menghancurkanmu dengan mudah. Terus kita lihat nih, si Yangshi mulai menyerapnya dengan perlahan. Kau menyembunyikan kemampuan aslimu. Licik sekali. Saudara Green, kau gak mau mencoba untuk bertarung? Saudara Green tuh green hijau ya tulisannya ya. Green, G-R-E-N. Green, saudara Green berkata, Victoria juga ingin merasakan bagaimana rasanya bisa terbang. Kakakmu ini akan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Set, dalam hati Yangshi, kekuatan mental orang ini di atas ranking 3. Ada yang aneh dengannya. Saat bertarung, aku harus memasukkan orb kemampuan ke tubuhnya sebagai pelacak. Set, langsung bersiap-siap tuh. Kemampuan Chris adalah Lineage Bloody Viscount. Kelemahannya adalah bawang putih dan sinar Saint. Sekarang, saatnya masukkan kemampuan ranking F ke dalam tubuhnya. Tapi dengan cepat, si Chris langsung mundur menghindar nih. Oh ya, BTW, ini tuh yang tadi yang mau di kekuatan mental pas di perjamuan, yang mau diserang pakai kekuatan mental sama Yangshi ya, tapi gagal. Nah ini dia nih orangnya, Chris. Wush, 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 wush. Gila. Dalam hati Yangshi, dia malah menghindariku, bukannya menyerangku. Dia benar-benar aneh. Terus si Yangshi mengaktifkan skill ke Break Wave Sea Leg dan langsung menyerang. Terus pas diserang nih, tiba-tiba kayak berubah tuh. Ternyata dia meleleh gitu dan berubah menjadi seperti sebuah gumpalan gitu. Terus balik nih ke bentuk manusianya. Tapi dalam sekejap kita lihat nih, Yangshi langsung menyerang nih. Dan serangannya hampir mengenai. Dan berhasil masuk tuh. Orbnya berhasil masuk. Dalam hati Yangshi, si brengsek ini padahal punya kemampuan mental ranking 3. Tapi dia lebih memilih untuk menyembunyikan kemampuannya. Tapi tidak akan kubiarkan kau tetap menyembunyikannya. Kalau soal acting, aku gak pernah kalah sebelumnya. Terus kita lihat nih, si saudara Green atau si Chris, dia menahannya nih sesuai dengan instingnya. Dan somehow tiba-tiba Yangshi terhempas mundur tuh. Saudara Green emang sesuai reputasinya sebagai salah satu orang yang kuat di 4C atau 4 lautan. Aku kagum, kau jauh lebih kuat dibandingkan 2 petarung sebelumnya. Sesuai janji, ini obat kemampuannya. Tolong diminum secepatnya. Terus dikasih nih kan obat kemampuannya. Terus nih, Victoria, minumlah. Dikasih nih ke adiknya, kok nggak salah Victoria ya. Dalam hati Yangshi, kemampuan Judgment akan segera dikenal di seluruh dunia. Dia adalah orang pertama yang bukan dari Judgment yang meminum obat kemampuan. Terus diminum. Setelah diminum, beneran bisa terbang tuh. Wah, aku terbang. Yang kanan berkata, wah, dia benar-benar jadi seorang pengguna kemampuan. Dan itu adalah pengguna kemampuan senjata roh ranking B. Yang kiri menambahkan, obat untuk peningkatan kemampuan atau obat kemampuan biasa? Mana yang harus kupilih? Aku pusing. Obat kemampuan sangat efektif dan seharusnya semua orang sudah ada melihatnya. Selanjutnya adalah pertarungan untuk merebutkan topeng. Kupikir senior Ni Xiaoquan dari keluarga Babel seharusnya menjadi orang pertama yang naik ke atas panggung. Hari ini
akan kudapatkan topengnya. Kita lihat nih. Orang ini nih adalah Ni Xiaoquan dari keluarga Babel. Seseorang berkata nih, tunggu, petarung dari Love Business akan bertarung denganmu. Orang yang kanan berkata, bukannya mereka pernah bilang jangan pernah memprovokasi Rose Swordsman nomor 72. Dari mana pencunang ini mendapatkan keberaniannya untuk menantang Ni Xiaoquan? Yang kirim menambahkan, bukannya ranking S biasa dianggap sebagai semut oleh barisan orang-orang itu. Dalam hati Yang Si, orang ini aneh. Gila, orang yang ngeri sih. Orang dengan jiwa yang dikendalikan memiliki kecacatan. Dilihat dari ekspresinya yang kaku, bisa dibilang dia sedang dikendalikan. Tapi biarlah, dia akan mati segera. Rasakan ini, tapak cloud dispelling milikku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.